Saya mau nanya Ustadz, jadi ya dengan corona yang banyak zaman sekarang Pak Ustadz, banyak orang-orang para pemimpin, para orang pintar, orang cerdik, ya kan, mengatakan kita melawan corona. Bagaimana orang bisa melawan corona, sedangkan corona itu azab dari Allah. Pertama, yang kedua, kita nggak melihat corona itu. Bagaimana kita mau lawan corona? Apa itu orang itu nggak orang sombong seperti itu yang berbicara? Berkaitan dengan kita mengatakan apa melawan corona, memerangi corona, ya kalimat ini tidak dikatakan sebagai kalimat sombongnya seseorang, ya. Seperti kita mengungkapkan umpamanya apa memerangi orang kafir. Ya, orang kafir juga akan diciptakan Allah, kan gitu. Ya. Kemudian kita mengucapkan memerangi apa? Kemiskinan, memerangi kemiskinan. Nah, kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri dari penyakit itu, ya. Menyelamatkan diri dari mara bahaya. Ya. Dengan cara apa? Dengan dua cara. Dengan cara syar'i, dengan cara kauni. Dengan cara syar'i bagi setiap mukmin diperintahkan untuk mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, melakukan amal-amal soleh. Ya. Ketika orang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah yang memiliki kesembuhan, Allah yang memiliki penyakit, dan Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Maka dengan itu Nabi SAW mengajari kita, di antaranya apa? Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Ya. Itu kan jelas. Kemudian apa? Ya, as'alullahal azima rabbal arsyil azim an yashfiyahu atau an yashfiyahu. Ini kan doa syar'i. Kemudian bagi setiap manusia diperintahkan menempuh kesembuhan. Karena Nabi SAW mengatakan Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obatnya. Tadawu fa inna likulli da'in dawaun. Berobatlah karena setiap penyakit ada obatnya. Maka bagi setiap manusia, bagi setiap mukmin itu diperintahkan untuk mencari sebab kesembuhan. Dan sebab kesembuhan itu tentunya ada dua. Yang pertama dengan sebab syar'i, kita berdoa kepada Allah, atau dengan pengobatan yang dalilnya letterlek ada. Berobat dengan berbekam, berobat dengan habatus sauda, berobat dengan madu, berobat dengan diruqyah, ya. Kemudian berobat yang tentunya dalam setiap waktu akan berkembang pengobatan ini. Ya, dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama berobat. Nah, sekarang umpamanya virus. Ya, virus tidak kelihatan bagi orang yang bukan ahlinya. Tetapi virus akan kelihatan bagi orang yang ahlinya dengan menggunakan alat-alat tertentu. Ya, virus itu akan dideteksi, jenisnya akan deteksi, bahkan berkembangnya dari virus ke virus yang lain, yang dinamakan dengan umpamanya dari ini apa virus ini jadi delta dari apa gitu. Itu diketahui gitu kan? Ya, bermutasi gitu kan? Itu bagi orang-orang yang memiliki keilmuan itu, ya dia jadi tahu sesuatu itu. Ya, kalau Bapak tadi tidak melihat corona, ya saya juga tidak melihat corona, karena corona bukan seperti kita juga tidak bisa melihat kanker. Kanker itu seperti apa ya? Ya itu pakai alat, tahu oh ini kanker gitu kan. Dan perlu diketahui bahwa seluruh pengobatan itu berkaitan dengan penemuan ilmiah yang dalam setiap waktu akan berbeda. Ya. Selama tidak menyelisih syariah, tidak ada kemadharatan di dalamnya, maka orang diperbolehkan. Ya, contohnya apa? Ya, dulu kalau orang akan melahirkan, ya kalau didapatkan pinggulnya kecil, ya mungkin dulu meninggal dunia, tidak bisa melahirkan anaknya. Karena dulu tidak ada mungkin orang dioperasi yang dinamakan sesar. Sekarang ada gitu kan. Nah, orang jangan mengatakan wah ini sesar itu bid'ah. Karena zaman Nabi tidak ada di sesar.
Pada jahlul murakab, orang yang seperti ini bodoh kata toloyo, kata orang Sunda. Bodoh sekali gitu kan. Karena dia tidak memahami tentang kaidah-kaidah din, kaidah-kaidah agama. Ya. Tapi sudah barang tentu orang yang menemukan penemuan ilmiah, para dokter juga tidak boleh sombong. Karena yang menyembuhkan Allah. Dan yang menyebabkan sebab itu berguna adalah Allah. Ya, betul. Bahwa seorang yang mendapatkan penemuan ilmiah tidak boleh sombong. Karena kita mengetahui, ya, yang secara keilmuan, wah ini sekian persen akan sembuh, tidak sembuh, gitu kan. Ada orang yang diklaim secara medis ini menunggu mati, tapi ternyata juga sembuh. Menunjukkan bahwa kudrah manusia itu mahdudah. Jadi kemampuan manusia apa? Terbatas. Tapi mohon maaf, ya tentunya cara pandang yang tadi bisa dikatakan keliru, Pak. Gitu. Jadi cara pandang yang tadi itu bisa dikatakan keliru. Karena kaidah dalam kesehatan dan juga dalam sisi ilmu yang lainnya bukan seperti tadi. Wallahu ta'ala a'lam.